Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam kerahiman untuk kita semua. Baik, saya akan memberikan sebuah renungan tentang kerahiman Allah, tentang tema yang kita mau perdalami, yang mau kita renungkan pada siang yang berbahagia ini, suatu siang yang begitu mulia dan begitu kudus dalam sejarah keselamatan kita. Tadi saya baru saja membacakan Injil Yohanes yang berbicara tentang siapa itu Allah. Mungkin bahasanya agak tinggi, agak berat. Tapi intinya, Injil yang baru saja saya bacakan dari Yohanes ini berbicara tentang kasih Allah, Sang Sabda yang menjadi manusia. Sang Sabda yang menjadi manusia. Sang Sabda yang hadir dalam peristiwa penciptaan alam semesta, penciptaan manusia. Kita ingat di kitab Kejadian, Sang Sabda yang juga hadir bersama Roh Kudus. Jadi kisah penciptaan yang kita temukan di kitab Kejadian bukan hanya karya Allah Bapa, tapi juga karya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kita ingat, Allah Bapa bersabda, Sang Sabda, Putra Tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menaungi alam semesta, yang seperti terbang di atas laut samudra. Dan Roh Kudus juga yang memberi kehidupan. Jadi sekali lagi, penciptaan ini bukan hanya karya Allah Bapa. Ya, memang seringkali kita ketahui bahwa Allah Bapa adalah Allah pencipta, Allah Putra, Allah penebus, Allah Roh Kudus, Allah penghibur. Tapi sekali lagi jangan salah, dalam kisah penciptaan, Allah Tritunggal Maha Kudus hadir. Sang Sabda, ketika Allah berkata, jadilah, jadilah, jadilah.
Allah menciptakan lewat sabdanya. Allah memberi kehidupan dengan rohnya, Roh Kudus. Jadi Allah Putra yang dikasihi Allah Bapa dalam cintanya yang melahirkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita yang menjadi daging, yang menjadi manusia sama seperti kita kecuali dalam dosa. Nah, ini kita tahu dalam kisah keselamatan kita, karya keselamatan Allah. Apa konsekuensi dari cinta Allah yang luar biasa ini? Allah yang menjadi daging, konsekuensinya apa? Allah juga merasakan penderitaan yang kita rasakan. Allah Sang Pencipta, kita yang berasal dari Allah, mau menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Coba dipikirkan dalam-dalam. Ini misteri yang luar biasa. Kalau ini nggak bisa membuat hati kita terenyuh, saya nggak ngerti. Allah Sang Pencipta mau menjadi sama seperti ciptaannya, kecuali dalam hal dosa. Ia mau menderita sama seperti kita. Kalau ini bukan bukti cinta yang luar biasa, saya nggak tahu namanya apa. Oke, kita mau mencoba memahami secara lebih dalam kerahiman Allah. Sang Sabda, kerahiman Allah yang memiliki wajah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Sabda, kerahiman ilahi yang memiliki wajah melalui Sang Sabda yang sudah menjadi daging, memiliki rupa sama seperti manusia, yang 2000 tahun yang lalu tinggal bersama kita, yang memahami apa itu penderitaan, yang memahami apa itu masalah-masalah kesulitan-kesulitan manusia. Kita memiliki Allah yang seperti itu. Seringkali kita merasa Allah ini didefinisikan, dipahami sebagai suatu konsep atau suatu sosok atau pribadi yang jauh sekali dari kita. Yang jauh sekali dari kita. Karena saking jauhnya kita menganggap Allah nggak mengerti segala penderitaan kita. Ups, salah besar. Salah besar. Coba berhenti sejenak. Lihat ke belakang. Baca kitab suci. Allah telah menjadi manusia. Bukti cinta yang luar biasa. Kata kerahiman ini bagi saya, terjemahan dalam bahasa Indonesia ini luar biasa. Rahim. Ibu-ibu di sini pasti tahu. Ada apa di rahim? Ada kehidupan. Makanya saya senang kalau pulang kampung, pulang ke rumah. Saya kembali lagi dekat dengan rahim ibu. Selama 9 bulan, saya merasa nyaman di rahim ibu. Makanya ketika saya pulang kampung jauh-jauh, studi di Filipina 12 tahun, kembali ke Indonesia, kemudian pulang kampung ke rumah, mengunjungi orang tua, kembali lagi dekat dengan rahim ibu. Suatu pengalaman yang luar biasa. Kembali lagi ke sumber kehidupan saya, di mana saya mulai merasakan cinta kasih. Rahim. Apa sih maksudnya kerahiman Allah? Di kitab Yesaya bab 49 ayat 15 sampai 16 di situ dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Bagian pertama, kalau pikir-pikir nggak mungkin. Nggak mungkin sekali seorang ibu yang mengandung anaknya, bayinya di rahimnya selama 9 bulan, itu akan melupakan bayinya sendiri. Sangat-sangat tidak mungkin. Karena kerahiman seorang ibu, kasih sayang seorang ibu itu kepada bayinya, itu dibuktikan selama 9 bulan mengandung sang bayi. Ada kasih sayang di situ. Kalau
kita bilang intimasinya itu luar biasa. Melekat sekali di rahim ibu. Bentuk selama berapa minggu, berapa bulan, kemudian akhirnya 9 bulan, manusia baru terbentuk di rahim ibu. Kehidupan terbentuk, sang bayi mendapat makanan, asupan makanan, nutrisi dan sebagainya dari rahim ibu. Saya berapa bulan yang lalu, ini keponakan saya yang paling bungsu. Saya punya 5 keponakan. 4 keponakan pertama cowok semua. Oke. Nah, yang kelima ini keponakan cewek. Satu-satunya cewek. Untuk saat ini ya. Dari saudara-saudari saya punya 3 saudara-saudari. Yang namanya keponakan cewek sendiri itu memang dinanti-nantikan. Itu doa saya juga, pengen punya keponakan cewek. Karena sudah 4 ini. 4 ini nakal-nakal semua. Sudah pada gede semua. Jadi, puji Tuhan, doa saya juga terkabulkan. Adik saya yang cowok dan istrinya kemudian melahirkan seorang anak, seorang putri, keponakan saya yang cewek. Tapi sebelum dilahirkan, sebelum doa ini terjawab dalam kelahiran seorang anak, seorang putri, atau seorang keponakan cewek ini, saya menyaksikan juga, waktu saya masih di Filipina, ketika video call dengan adik saya yang cowok, istrinya, adik ipar saya ini, di dapur, di belakang ini, ketika masih mengandung keponakan saya yang cewek ini, mual-mual. Bukan hanya mual-mual, muntah-muntah. Wah, muntah-muntahnya ekstrim. Saya nggak tahu ya ibu-ibu di sini kalau ngidamnya gimana. Mungkin yang beberapa di sini ngidamnya itu buah mangga, rujak-rujakan, gado-gado, oke, makanan, enak gitu. Tapi ngidamnya adik ipar saya, wah ekstrim sekali, muntah-muntah. Itu muntah-muntahnya 1 hari itu saya nggak, waduh, dari video call itu, dari WA itu, kedengaran itu. Jadi saya bayangkan, seberat inikah, sesulit inikah untuk seorang ibu mengandung sang bayi. Sudah selama 9 bulan mengandung, harus melewati masa-masa sulit ini. Makanya saya salut sama ibu-ibu di sini. Pasti juga bapak-bapak di sini, hadir di sini ya, menemani ibu-ibu. Tapi khusus untuk ibu-ibu. Saya salut karena sudah mengandung 9 bulan, kemudian ketika melahirkan juga, ini luar biasa. Keponakan saya yang pertama, adik saya yang cewek. Saya menunggu juga, masih di Filipina, berdoa juga. Sudah berapa kali bukaan itu, gagal. Jadi 2 malam itu di rumah sakit. Tapi lahirannya lahiran normal seperti biasa. Tapi menunggunya itu, rasa sakitnya itu saya nggak bisa bayangkan. Sudah mengandung 9 bulan, harus dirawat, hati-hati, melewati masa-masa sulit juga. Ketika melahirkan juga sulit. Jadi untuk mendapat kehidupan baru itu nggak mudah. Sulit. Untuk melahirkan suatu buah cinta itu nggak mudah. Sulit. Cinta yang sejati adalah cinta yang memerlukan pengorbanan. Sama seperti ibu yang melahirkan seorang bayi. Nah, tadi bagian awal saya mengatakan, berdasarkan dari kitab Yesaya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Tapi pada kenyataannya beberapa ada. Ya kita berdoa untuk mereka, ya mungkin perempuan-perempuan muda, mungkin yang salah langkah, mengambil keputusan yang salah, kita berdoa untuk mereka, supaya diberi penguatan. Juga bayi-bayi yang diaborsi, kita berdoa. Karena iman Allah, bayi-bayi ini ada, disambut dalam keluarga kudus Allah di surga. Nah, apabila seorang ibu ini dengan bisa mudah melupakan bayinya, sekalipun dia melupakannya, aku, ini lanjutan, ayat lanjutan, Allah tidak akan melupakan engkau. Lihat,
Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi keseluruhan dari kitab Yesaya bab 49 ayat 15 sampai 16 itu saya bacakan seperti ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Mengapa? Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, coba kita renungkan perkataan ini. Sekalipun dia melupakannya, tadi seorang ibu mungkin ya melupakan bayinya, tetapi Allah tidak akan melupakan kita. Tidak akan melupakan saya. Mengapa? Allah telah melukiskan kita di telapak tangannya. Jauh lebih intimasinya, itu kedekatannya itu jauh lebih dekat dibandingkan seorang ibu yang mengandung bayinya. Begitu dekat, begitu sayangnya Allah itu kepada kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, dikandung di rahim ibu kita, Allah sudah memikirkan kita. Hanya memikirkan itu adalah bentuk kasih sayang. Karena mengapa? Ketika Allah memikirkan kita untuk hadir, itu artinya apa? Sebelum kita diciptakan, dilahirkan di rahim ibu kita, ini sudah ada di pikiran Allah. Kita sini sudah sebegitu dekatnya dengan Allah. Kita ini sudah dari awal disayang oleh Allah. Jadi bayangkan ya, kita ini dibentuk. Ingat di kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan kita. Allah menciptakan langit dan bumi pada hari-hari awal, kelima hari pertama, hanya seperti sama ya. Mungkin perkataannya sama seperti seorang pesulap. Menggunakan kata-kata abakadabra, seperti itu. Jadilah demikian, jadilah demikian, jadilah demikian. Tapi apa bedanya ketika Allah menciptakan kita manusia? Allah nggak hanya berkata, tapi apa yang Allah lakukan? Allah menunduk. Apa yang dilakukan Allah ketika menunduk? Mengambil tanah liat. Nah, gestur seperti itu, Allah yang menunduk itu adalah suatu kerendahan hati yang luar biasa. Bahkan mengambil tanah liat, mengotorkan tangannya. Tapi ada kedekatan yang luar biasa di situ. Allah membentuk kita. Oke. Bukan hanya sama, tapi unik, satu sama lain berbeda. Bahkan yang kembar pun berbeda. Coba, nggak tahu ya, Bapak Ibu yang punya teman atau bahkan mungkin punya anak yang kembar, mungkin secara identik mirip. Tingginya, raut wajahnya, tapi dari sikap beda. Pasti ada perbedaan. Mengapa? Meskipun kembar, Allah itu menciptakan kita unik. Dan ketika Allah menciptakan langit bumi, alam semesta, tanaman, pohon-pohon yang berbuah, hewan-hewan, Allah mengatakan apa? Baik adanya. Namun ketika Allah menciptakan kita manusia, setelah dibentuk, setelah menunjukkan kerendahan hatinya, membentuk kita unik adanya. Nggak ada yang sama. Saya, Diakon Rambang ini, nggak mungkin ada yang sama. Dimanapun, di benua apapun. Sekarang kan lagi trennya, kalau anak-anak muda nonton Marvel itu ya. Marvel, Cinematic Universe Marvel itu. Kayak Spider-Man, kayak Iron Man, sebagainya itu. Ada multiverse itu. Nggak, mungkin ya untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang bukan generasi milenial atau ke bawah itu mungkin agak bingung. Oke. Tapi sekali lagi Allah menciptakan kita unik adanya. Dan apa yang dikatakan Allah ketika Allah sudah menciptakan kita, menghembuskan napas kehidupan, memberikan kita Roh Kudus, Roh kehidupan. Apa yang Allah katakan? Bukan hanya baik adanya, ingat ini. Ada penekanan, satu kata tambahan. Sangat baik adanya. It is very good dalam bahasa Inggris. Coba dicek di kitab Kejadian. 5 hari sebelumnya Allah cuma mengatakan it is good. Tapi kepada kita, setelah menciptakan kita, Allah berkata it is very good.
Sekali lagi, bukti kerahiman Allah yang luar biasa. Bukti cinta Allah yang luar biasa. Oke. Makanya saya sering ngomong ke anak-anak muda, kalau kamu mulai berpikir karena problemamu, break up, diputusin sama pacarmu, nilainya anjlok, kemudian dibully, kemudian mulai berpikir, saya ini nggak ada artinya apa-apa dalam hidup ini, saya ini sampah dan sebagainya, mulai memandang rendah kepada dirinya, saya mulai mengatakan, oke, jangan lupa, kamu ini diciptakan unik oleh Allah. Allah mencintai kamu secara luar biasa. Allah berkata, hei kamu, Rambang, kamu ini bukan hanya baik adanya, tapi sangat baik adanya. Jadi jangan lupa siapa dirimu. Ingat kembali, okay, siapa dirimu. Di saat kamu berpikir bahwa kamu ini sampah, tak berguna, hanya karena kesalahan-kesalahanmu, ingat, kamu ini diciptakan oleh kasih. Dalam kasih, untuk kasih. Jadi jangan sampai berpikir kamu ini sampah. Enggak. Cara berpikir seperti itu bukan berasal dari Allah. Itu bukan siapa dirimu. Cara berpikir itu bukan berasal dari Allah, tapi dari yang jahat. Jadi hentikan cara berpikir seperti itu. Hening sejenak, berhenti sejenak. Ingat, kamu diciptakan dalam kasih. Jadi itu kasih Allah, luar biasa. Nah, berikutnya, Allah yang menjadi manusia, yang menciptakan kita dalam kasih-Nya, dalam kerendahan hati, Allah menjadi sama seperti kita kecuali dalam dosa, dan kita jatuh dalam dosa. Kita tidak taat. Okay. Sudah dikasih, sudah diberi Taman Firdaus, kebun Taman Eden, surga, akhirnya tidak taat. Apa yang terjadi? Kejatuhan. Dosa Allah bisa ngobrol bersama Allah, satu sama lain dilihat dengan cinta. Karena kejatuhan apa yang terjadi? Penderitaan. 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 Cinta kita pun akhirnya porak-poranda. Cinta kita manusia sekarang kacau. Cinta yang dulunya tulus sebelum kejatuhan, sekarang cinta dipenuhi oleh hawa nafsu. Melihat orang lain terkadang sebagai objek kepuasan, bukan sebagai pribadi manusia Allah, sebagai pribadi yang diciptakan Allah dalam kasih, tapi benda yang bisa dimodifikasi, dimanipulasi. Kita menderita. Tetapi kasih Allah luar biasa, kerahiman Allah luar biasa. Penderitaan kita ini akan menjadi sarana keselamatan. Sekali lagi, kesulitan kita, penderitaan kita ini akan menjadi sarana keselamatan. Allah yang menjadi manusia mengubah kutuk menjadi berkat. Allah yang menjadi manusia yang lewat raganya ini menjadikan penderitaan di salib sebagai momen rahmat, sarana keselamatan. Penderitaan yang menjadi bagian dari kehidupan manusia, karena peristiwa keselamatan di salib, Allah yang menderita bagi kita, mau menegurkan kita, mau menegaskan kepada kita, mau mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan kita ini, salib-salib kita ini, jangan takut untuk dihadapi. Tapi bagaimana dalam doa, dalam iman ini, salib-salib ini menjadi momen rahmat. Kerahiman Allah yang luar biasa. Kerahiman Allah yang telah membentuk kita lewat tangannya yang penuh kasih, yang melukiskan kita menjadi siapa diri kita secara unik, akhirnya dipaku di kayu salib. Tangan Allah yang membentuk kita dipaku di kayu salib. Karena keberdosaan kita, karena kekejian kita, karena kesombongan umat manusia. Tapi paku-paku yang diberikan oleh manusia itu, yang memaku tangan-tangan kasih Allah ini disalib, tidak bisa
memaku kerahiman Allah untuk bisa terus mengasihi kita. Nggak ada yang bisa menghentikan kasih Allah. Nothing separates us. Romonya kok hilang ya? Bu Gebi? Apa diakonnya masih masih ada? Bu Gebi? Bapak Ibu sepertinya diakon terpental ya. Kok hilang ya gambarnya ya? Bu Gebi? Ibu Gebi, apa diakonnya terpental ya atau bagaimana? Bu Gebi? Bentar, tak, aku telepon ya, Bu. Iya. Oh, ini sudah masuk, sudah masuk. Oh, bentar lagi. Maaf. Ya, Oke, internetnya. Tapi saya hampir selesai. Oke, mungkin ini peringatan saya harus segera landing. Oke, baik. Nah, jadi bagaimana kita memahami salib-salib kehidupan kita, penderitaan-penderitaan kita? Ya, kita banyak sekali masalah, banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam hidup, dalam keluarga, pekerjaan, dan terkadang ya masalah-masalah ini karena kesalahan kita juga, salah mengambil keputusan, kita nggak hati-hati. Misalnya dalam bisnis, seperti itu, mulai kacau ngambil keputusan, kemudian ya mulai bangkrut dan sebagainya. Banyak sekali masalah-masalah kehidupan. Ada masalah yang dibuat oleh kita sendiri atau masalah-masalah yang datang tanpa kita expect, nggak kita sangka. Tapi apabila masalah-masalah ini datang dalam kehidupan kita, salib-salib ini, jangan pikul sendiri. Jangan pikul sendiri. Karena Allah, Yesus sendiri sudah menunjukkan, begini loh cara memikul salib. Oke, berat iya, jatuh 3 kali. Kita baru saja mendoakan jalan salib. Yesus jatuh ketiga kalinya. Yesus pun jatuh, tapi Yesus nggak berhenti. Nah, sama seperti itu, kita juga ketika memikul salib kita pasti ada kejatuhan, pasti ada kesulitan. Oke. Tapi apabila kita mengikuti Yesus, kita akan menuju jalan yang pasti, sulit, tapi tujuannya pasti. Ke Gunung Kalvari, gunung keselamatan kita, salib menjadi tanda keselamatan kita. Jadi bagaimana dalam misteri kehidupan kita, terkadang kita bertanya-tanya, apa sih maksudnya salib-salib penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kita? Tetapi dalam Yesus, salib-salib kita akan menjadi momen-momen rahmat, momen-momen keselamatan. Jadi kita diajak untuk berdoa bahwa kerahiman Allah ini tiada hentinya. Ya, masalah kita besar, tapi kerahiman Allah ini lebih besar dari masalah-masalah kita. Oke. Nah, hari ini kita merayakan Hari Raya Para Kudus. Siapakah para kudus itu? Mereka yang memikul salib-salib sebagai pengikut Kristus dengan setia, tidak berhenti. Makanya kita merayakan mereka, karena mereka menjadi model iman untuk kita. Oke. Mereka yang memikul, enggak sendiri, tapi bersama Yesus. Mereka meminta Yesus, Tuhan Yesus, saya tahu salib-salib kehidupan saya ini sulit, tapi tolong berjalan bersama saya. Mari pikul salib saya ini bersama-sama. Ada hadir untuk saya. Supaya nanti tujuan
perjalanan saya jelas bahwa pada saatnya nanti salib ini akan menjadi sarana keselamatan. Saya akan semakin dikuduskan dan namamu semakin dimuliakan. Mari kita terus berdoa. Jangan menyerah. Seorang santo, seorang kudus ini punya masa lalu. Oke. Dan seorang pendosa punya masa depan. Seorang kudus punya masa lalu, punya kesalahan-kesalahan. Tetapi kita ingat, seorang pendosa punya masa depan. Kita yang berdosa saat ini punya masa depan. Oke. Dan Allah akan membantu kita. Kerahman Allah lebih besar dari segala masalah-masalah kita. Amin. Terima kasih, Diakon Bambang.